Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai analisis pengembangan produk berbasis Quality Function Development (QFD) dengan studi kasus pada produk susu PT MSA. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan, yaitu ada ke pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Untuk jenis penelitiannya itu penelitian tindakan yang bertujuan untuk memperkuat komunikasi lokal atau kelompok yang terlibat dengan cara mendorong mereka mengenali potensi dan masalah yang ada. Untuk pendekatannya sendiri ada planning yang merancang tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah atau mengembangkan potensi. Selanjutnya ada acting atau tindakan yang melaksanakan rencana yang telah dibuat. Terus ada observing, yaitu mengamati dan mencatat hasil dari yang telah dilakukan. Setelah itu ada reflecting atau refleksi, itu mengevaluasi hasil tindakan dan pengamatan, lalu merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Untuk teknik pengumpulannya sendiri itu ada primer dan sekunder. Untuk data primer itu didapatkan melalui wawancara, pengisian kuesioner, dan pengamatan langsung di lapangan. Untuk data sekunder sendiri itu diperoleh dari bahan pustaka dan literatur yang relevan seperti dokumen perusahaan, laporan keuangan. Untuk langkah awalnya sendiri itu menganalisis SWOT yang dilakukan untuk menilai kondisi internal dan eksternal produk susu murni. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada kerangka SWOT. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini mengenai atribut kebutuhan dan keinginan konsumen dengan wawancara kepada pihak yang dianggap bisa menjawab permasalahan. Terus yang ketiga ada identifikasi atribut kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana atribut ini digunakan untuk penyusunan dari kuesioner sendiri. Yang keempat ada penyusunan dan penyebaran kuesioner, yang ini disebarkan kepada responden yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengolahan data, hasil dari penyebaran kuesioner tersebut, terus hasil pengolahan data dari hasil pengolahan data di atas, terus ada konsep perbaikan, di mana ini tahap evaluasi. Selanjutnya ada kinerja produk, dan selanjutnya ada pengembangan produk susu murni. Yang selanjutnya keputusan konsumen, dan yang terakhir ada keputusan bisnis. Dan selanjutnya itu proses analisis quality function development. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan konsumen atau FOC, yaitu untuk mengumpulkan kebutuhan serta keinginan konsumen secara langsung. Yang kedua, penentuan atribut teknis produk. Itu untuk seluruh kebutuhan konsumen atau FOC yang telah diidentifikasikan, dimasukkan ke dalam matriks House of Quality. Yang ketiga, penyusunan dan pengisian matriks House of Quality atau HOQ. Yaitu untuk penelitian melakukan benchmarking, yaitu membandingkan kinerja produk PT MSA dengan produk pesaing. Yang keempat, benchmarking dan penilaian kinerja. Untuk setiap atribut kebutuhan konsumen diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya atau importance of to customer. Yang kelima, perhitungan skor prioritas dan target pengembangannya. Itu untuk bagian atap matriks HOQ dilakukan analisis korelasi antar parameter teknis untuk mengidentifikasi. Yang keenam, analisis korelasi teknis. Itu berdasarkan hasil analisis matriks HOQ. Yang ketujuh, penetapan rekomendasi pengembangan produk.
Gambar matriks yang ditampilkan merupakan ilustrasi dari proses pengembangan HOQ dalam metode QFD. Secara bertahap, proses ini menjelaskan bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen diterjemahkan secara sistematis menjadi parameter teknik produk, kebutuhan prosedur produksi, hingga prosedur kualitas. Pada bagian paling kiri, matriks pertama berisi input berupa daftar kebutuhan konsumen, misalnya kayak konsumen menginginkan produk yang bergizi, murah, dan mudah ditemukan. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi output teknis dalam bentuk spesifikasi produk seperti kandungan gizi tertentu, kisaran harga, dan ukuran kemasan. Output ini kemudian menjadi input untuk matriks kedua, yaitu persyaratan proses, yang menggambarkan bagaimana spesifikasi teknis tadi akan dipenuhi melalui proses produksi tertentu, misalnya metode pasteurisasi atau teknis pengemasan. Selanjutnya, output dari proses produksi ini menjadi input untuk matriks ketiga, yaitu prosedur kualitas, yang menjamin bahwa hasil akhir produk memenuhi standar kualitas melalui pengujian, pengecekan mutu, dan dokumen. Ya. Selanjutnya untuk gambar matriks House of Quality, di sebelah kiri itu terdapat 15 keinginan konsumen terhadap produk yogurt, di mana nilai target digunakan untuk memposisikan setiap keinginan konsumen, memberikan bobot dimulai dari atribut yang sangat penting dengan nilai 4 sampai atribut yang sangat tidak penting dengan nilai 1, yang mana akan dijadikan acuan untuk memberikan gambaran informasi atribut produk yogurt yang mana perlu dikembangkan oleh pihak manajemen PT MSA sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya untuk rasio perbaikan pada gambar tersebut itu bertujuan untuk mengetahui nilai yang harus dicapai oleh manajemen perusahaan. Semakin besar nilai rasio perbaikannya, maka semakin besar pula tingkat perbaikan yang harus dilakukan. Pada gambar tersebut, nilai yang paling besar yaitu pada penjualan langsung ke masyarakat. Selanjutnya untuk sales point itu mempresentasikan penilaian manajemen PT MSA terhadap atribut-atribut produk yang didasarkan pada sejauh mana atribut-atribut tersebut mempunyai nilai jual bagi pihak perusahaan. Atribut produk yogurt yang mempunyai nilai jual tinggi berjumlah 13 atribut, sedangkan atribut yang memiliki nilai jual yang sedang berjumlah 2 atribut, yaitu atribut tentang merek yogurt yang mudah diingat dan atribut tentang promosi produk yogurt melalui media lokal dan langsung ke konsumen. Normalisasi bobot bertujuan untuk memudahkan penentuan prioritas pengembangan atribut yang perlu mendapat pengembangan. Normalisasi bobot dihitung dengan membagi bobot dengan total bobot, di mana pada gambar di atas bagian produk yogurt yang perlu segera mendapatkan pengembangan adalah merek yogurt yang mudah diingat karena memiliki nilai yang paling besar yaitu 8,388. Parameter teknik merupakan hasil menerjemahkan keinginan konsumen menjadi bahasa teknik yang dapat diukur untuk menentukan target yang akan dicapai dan untuk menentukan atribut mana yang nantinya akan dikembangkan atau diturunkan. Parameter ini berhubungan dengan pengolahan produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami ini itu, PT MSA itu mengembangkan produk susu murni menjadi susu kemasan dan yogurt. Dengan bantuan metode QFD, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kandungan gizi yogurt adalah hal yang paling penting bagi konsumen, dan proses inkubasinya itu 12-14 jam, paling mendukung pada proses inkubasinya. Terus produk yogurt dipilih untuk dikembangkan karena lebih sesuai dengan keinginan konsumen dan peluang pasarnya. Pengembangan dilakukan berdasarkan urutan prioritas kualitas dengan dukungan pelatihan SDM dan fasilitas yang memadai. Mungkin cukup dari presentasi kelompok kami.